Kali ini kita akan bahas cinta dari perspektif Islam, teman-teman semua ya. Kalau teman-teman tahu, ada doa yang kemudian kita suka tujukan, kita sematkan ketika mendoakan orang lain yang baru menikah ya. Oh, mudah-mudahan keluarganya sakinah, mawaddah, dan rahmah. Nah, 3 kalimat itu tuh luar biasa teman-teman, karena itu jadi bagian yang penting sebetulnya dalam memahami cinta dalam perspektif Islam atau dalam perspektif psikologi Islam. Ya, jadi kalau orang yang dicintai habibi ya, tapi kalau bentuk cintanya maka kita mengenal 3 istilah itu, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Nah, kita bahas yang sakinah dulu. Oh iya, sebelum lupa, jangan lupa buat teman-teman yang pengen lebih tahu, lebih teknis, lebih operasional, lebih konkret buat kehidupan teman-teman soal cinta, jangan lupa ikutan kelas wellness class namanya The Psychology of Love yang membuat ekspresi energi cintanya teman-teman jadi lebih konkret diejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari mulai tanggal 21 April nanti. Jangan lupa daftar di kolom deskripsi di bawah, karena tempat terbatas dan bukan untuk siapa-siapa, tapi kamu yang ingin lebih baik lewat cinta. Kalau teman-teman tahu, di video yang lalu kita bahas soal eros, philos, agape ya. Ada eros yang kebinatangan banget, yang naluriah banget, yang membuat kita pengen mengekspresikan, pengen menyalurkan, pengen mendapatkan kenikmatan, pengen memiliki, itu eros banget. Di Islam, di psikologi Islam itu nggak dibahas, karena itu justru hal yang alamiah, justru kita harus berpindah dari yang alamiah menuju fitrah. Nah, fitrahnya itu adalah sakinah. Cinta itu mestinya mendapatkan sakinah. Sakinah itu kemudian apa? Rasa aman, rasa tenang, rasa tentram. Sehingga orang itu disebut mencintai ketika dia bisa membuat orang yang dicintainya aman, tenang, tentram. Aman ketika ada kita, aman dan tenang ketika bersama kita, aman, tenang, dan tentram ketika berinteraksi sama kita. Dan mereka tahu, orang yang kita cintai tahu kalau mereka lagi butuh ketenangan, kedamaian, ketentraman, keamanan, mereka akan lari ke siapa? Lari ke kita. Jadi relasi cinta yang membuat sakinah adalah relasi yang ketika seseorang, katakanlah A dengan B, itu mampu saling memberikan rasa aman, nyaman, tenang satu sama lain. Sakinah, ketenangan batin. Maka ada kalimatnya ya, litaskunu ilaiha, litamilu ilaiha, litatafu biha. Upaya kita untuk membuat orang lain, orang yang jadi objek cintanya, menjadi subjek cinta juga, sehingga saling ngasih kedamaian, ketenangan, ketentraman, yang pokoknya sama dia mah kita jadi lega, enak gitu, nggak ada yang kosong. Kita tergenapi, kita terlengkapi, dan semua bahagia. Sakinah, gitu ya. Lalu ada istilah kedua, dia lebih dalam dari itu, namanya mawaddah. Mawaddah kurang lebih mirip sama agape sebetulnya. Contohnya adalah contoh bagaimana orang tua kemudian mencintai anaknya, mawaddah. Ada rasa yang besar, tapi juga kemudian berkesinambungan ya. Teman-teman mungkin paham ya arti berkesinambungan ya. Bukan cuma ngasih karena sayang dan cinta aja, bukan cuma ngasih untuk dapat rasa tenang aja, tapi ngasihnya ini kemudian ada rencana. Aku ngasih A itu karena kamu akan naik ke level B, ke level C, kayak gitu. Ngasihnya itu berkesinambungan, bertahap, sengaja, dan direncanakan. Kalau sakinah tadi mungkin saling ya, feedbacknya langsung, mungkin reaktif, mungkin responsif saat itu terjadinya, tapi mawaddah ada kesinambungan yang luar biasa, ada life planning di sana, sesuatu yang harus dipikirkan dengan seksama. Maka coba lihat, orang tua kita, ketika hamil aja diri kita, kan mulai, atau teman-teman deh, yang mungkin udah punya anak, yang ngerasain bagaimana persiapan kehamilan, kan riweuh ya, lumayan banyak yang disiapkan. Gizinya, nutrisinya, alat-alatnya, toolsnya, semua aktivitasnya. Dan hal itu bukan hanya untuk sementara kan, tapi dipersiapkan dengan jangka panjang, kemanfaatan yang juga panjang, dan bukan hanya saat itu aja. Itulah mawaddah. Maka cinta yang kemudian direncanakan, cinta yang kemudian ada tangga-tangga dan tahapannya, cinta yang kemudian
ada buahnya yang sengaja kita tanam dan kita pupuk dengan seksama saat ini. Mungkin nggak kelihatan saat ini, nggak seperti sakinah. Sakinah dapat ketenangannya saat ini juga. Kenyamanannya saat ini juga. Pertumbuhannya bisa terlihat langsung saat ini juga. Mawaddah, enggak. Mawaddah itu bentuk investasi. Ada habit, ada kebiasaan yang harus kita bangun. Ada kesetiaan, ada komitmen, ada hal-hal yang kemudian perlu kita pelan-pelan kita lakukan, tapi itu menghasilkan sebuah kebaikan. Itu mawaddah. Nah, kalau rohmah, aduh, itu mah berat, guys. Rohmah itu kemudian upaya-upaya yang kita lakukan dalam relasi kita sehari-hari yang membuat kita dapat rahmahnya Allah. Makanya kenapa doanya tuh mudah-mudahan sakinah, dapat ketenangan langsung, mawaddah yang berkesinambungan, terus-menerus dan tersana, sama rahmah. Rahmah itu kita dapat kasih sayangnya Allah yang luar biasa karena kita layak mendapatkannya, karena kita earning, kita layak dan pantas mendapatkannya. Maka ada surat yang bagus banget. Fabima rahmatim minallah. Kita tuh dapat rahmah Allah sehingga kita bisa apa? Fabima rahmatim minallahu lintalahum. Sehingga kita bisa berlemah lembut sama orang lain. Walau kunta fadhon ghalidul qalbi, kalau kita berhati keras, bermuka masam, lan fadu min haulik, orang-orang tuh akan menghindar di sekitaran kita. Gara-gara apa? Fabima rahmati. Jadi rahmah itu membuat kita bisa berinteraksi dengan baik. Dan itu perlu upaya keras juga dari diri kita untuk bisa merendahkan diri, berserah, menyerahkan diri kita sama Allah. Maka kalau pakai perspektif psikologi Islam, sakinah, mawaddah, rahmah itu agape, ya ada agape itu si mawaddah itu kan kurang lebih mirip sama agape, tapi ada rahmah nih. Ada konsep di mana kita kemudian melibatkan Allah di sana. Nah, psikologi Islam, perspektif Islam itu ngasih perspektif di mana ada Allah yang perlu dan wajib kita libatkan untuk ngasih kemudian ketenangan, kedamaian, kebahagiaan yang hakiki.